Ada nggak sih di antara kamu nih yang sering atau yang pernah deh yang ngerasa nggak pede gitu sama apa yang lagi kamu kerjain atau semacam punya perasaan cemas gitu tentang pendapat orang lain mengenai apa yang lagi kamu kerjain? Kalau iya, berarti hal-hal yang aku pelajari dari buku How to Respect Myself ini bisa bermanfaat juga buat kamu. Aku mau bahas buku ini di video kali ini, tapi sebelumnya kenalin aku Anas. Ini adalah review buku pertama aku. Oke, pertama-tama aku akan mengajak kenalan kalian sama penulisnya, yaitu Yeon Hung Byun. Beliau ini adalah seorang psikiater asal Korea Selatan yang aktif banget di mana-mana. Dia menulis di berbagai media, kemudian konsultan di acara TV, dan juga tergabung di asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan mental health. Sebelum menulis buku How to Respect Myself, Bio juga udah mencoba mempraktikkan metode-metode yang akhirnya dia tulis di dalam buku ini ke pasien-pasiennya yang dulu selama kurang lebih 2 tahun. Menurutku pribadi, buku ini relate banget sama apa yang kita rasain di zaman sekarang ini. Ya, seperti yang aku bilang tadi di awal, perasaan gak pede alias gak percaya diri itu sering banget menghantui kegiatan kita sehari-hari. Ini bisa jadi karena kita belum tahu bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri. How to Respect Myself diawali dengan prolog yang berjudul dengan masalah harga diri. Singkatnya, kalau di bagian prolog ini, itu penulis ceritain gimana dia berkenalan dengan masalah harga diri yang bikin dia punya semacam kerasahan dan keinginan untuk menulis. Beliau juga memaparkan 3 alasan kenapa dia menulis buku ini, yaitu yang pertama, dia bilang, saya tahu bahwa harga diri ini bisa turun kapan saja. Yang kedua, saya tahu bahwa sekali dalam hidup keluarga atau teman-teman saya pasti akan merasakan krisis harga diri. Dan yang ketiga, ini adalah masalah yang ingin saya sampaikan sebagai dokter kejiwaan. Buku ini terdiri dari 342 halaman yang di dalamnya terdapat 24 latihan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan juga terbagi menjadi 7 bagian. Ada bagian yang pertama ini mengenai penanganan kesalahpahaman dan prasangka atas harga diri, serta mengajakmu menyadari pentingnya kepercayaan diri dalam kehidupan. Terus bagian kedua dan ketiga memaparkan penanganan hubungan percintaan, relasi, dan perpisahan yang dapat menurunkan kepercayaan diri. Bagian 4 dan 5 ini merupakan panduan menangani emosi. Di bagian ini disertai dengan tips dan trik mengenai perasaan rendah diri. Misalnya kayak membenci diri sendiri, depresi, dan juga kecemasan. Terus bagian 6 dan 7 ini memaparkan berbagai tips praktis spesifik dan efektif yang bisa meningkatkan kepercayaan diri. Nah, secara garis besar ada 3 bagian penting yang diangkat oleh penulis di buku ini. Yang pertama itu alasan kenapa harga diri itu penting. Kemudian yang kedua, gimana hubungan kita dengan orang lain tuh mempengaruhi harga diri kita. Dan yang ketiga, hal apa saja yang bisa dilakukan untuk kita menghargai diri kita sendiri. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, alasan kenapa harga diri itu penting. Di sini penulis memaparin kalau ada 3 pilar nih yang menjadi dasar harga diri. Pilar yang pertama itu kebermanfaatan diri alias seberapa besar sih kita ngerasa diri kita bermanfaat di masyarakat luas. Kalau di bagian ini emang biasanya kita akan merasa lebih dihargai kalau kita punya pekerjaan yang terpandang atau kemampuan kita gitu diakui di tempat kerja. Nah, selanjutnya pilar yang kedua, nih kontrol diri. Artinya kita berani ini untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Jadi harga diri itu akan meningkat kalau hal-hal yang terpenuhi. Orang-orang yang punya kontrol diri akan tetap bisa menghargai dirinya sendiri, terlepas dari pencapaian dia dianggap lebih rendah dari orang lain. Karena dia tuh nggak ngerasa dia nggak perlu menilai diri dia berdasarkan pandangan orang lain. Tapi apa yang dianggap dia penting itu untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga itu pilar rasa aman. Kalau ini pilar yang menjadi dasar dari harga diri. Misalnya nih, kita bisa merasa aman dan nyaman meskipun kita nggak punya apa-apa. Tapi di sisi lain kan ada juga ya orang yang kelihatan tuh ada kayak punya segalanya gitu, tapi dia tetap aja ngerasa nggak punya apa-apa. Atau ada juga yang nyaman dengan kesendirian, sementara ada yang semacam kayak gitulah. Sebenarnya harga diri itu bisa jadi tolak ukur kita nih. Apakah kita cukup cinta sama dia sendiri? Soalnya semakin kita cinta sama diri kita, harga diri kita tuh juga akan semakin besar. Yang kedua, gimana hubungan kita dengan orang lain juga mempengaruhi harga diri kita. Soalnya gimana juga kita akan hidup pasti harus berinteraksi dengan orang lain. Dan ini tuh balik lagi kaitannya dengan yang pertama.
seberapa besar rasa cinta kita dengan diri sendiri untuk bisa nggak terpengaruh dengan apapun yang dilakukan orang lain. Karena bisa aja nih, pertanyaan-pertanyaan yang meragukan diri kita sendiri itu muncul ketika kita melihat atau kita dengar apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain, atau kita jadi nggak banding-bandingin diri sendiri dengan orang lain, sampai kita susah tuh kayaknya melihat kelebihan yang kita punya dan selalu merasa orang lain lebih hebat dari kita. Jadi dari dua bagian besar ini aja penulis udah ngasih kita perspektif berbeda mengenai cara melihat harga diri. Harga diri bukan datang dari pengakuan atau validasi orang lain, tapi dari internal kita sendiri. Misalnya tadi di awal aku kesempet nanya ya, apa kamu sering gak pede buat ngelakuin sesuatu? Kalau misal bisa jadi itu karena kamu menghargai diri sendiri, atau mungkin kamu tuh sering dengerin omongan orang lain yang bisa jadi juga itu tuh cuma ada di kepala kita doang gitu. Hasilnya kita malah jadi kalah sebelum perang. Jadi bagian penting yang ketiga dari buku ini adalah tentang hal-hal yang bisa kita mulai lakukan untuk menghargai diri sendiri. Di sini penulis ngejelasin kalau yang namanya harga diri itu tuh ada hubungannya dengan emosi yang kita miliki. Dan emosi nilai yang harus kita kelola, tapi untuk bisa mengelola emosi kita pertama harus aware dulu nih ketika dia muncul, dan aware juga emosi seperti apa dia. Aku yakin banyak dari kita yang sering atau at least pernah deh yang ngerasa emosi gitu dengan sesuatu, tapi kita susah gitu untuk menjelasin emosi yang seperti apa atau asalnya dari mana. Makanya penulis di sini mengajak kita untuk menulis catatan emosi supaya kita bisa menguranginya nih. Jadi ketika kita merasakan sesuatu, kita tulis dengan penjelasan peristiwanya. Terus apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan saat kita mengalaminya. Dari situ kita akan bisa mengidentifikasi perasaan negatif yang muncul. Misalnya kayak rasa kecewa, malu, atau lainnya. Dan juga nyari solusi gimana cara buat ngatasinya. Di buku ini juga penulis memaparin banyak banget tips dan hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan juga menghargai diri sendiri. Penulis itu mengibaratkan proses pemulihan diri itu kayak petani yang menebar benih di musim semi dan mencabuti rumput liar di musim panas. Jadi artinya yang namanya pemulihan diri itu memang proses yang harus dijalani terus-menerus. Kita terus untuk menumbuhkan kebiasaan baik yang bikin kita menghargai diri, dan juga menghilangkan kebiasaan buruk yang bikin kita jadi rendah diri. Dan tentu saja proses ini seringkali berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Terus supaya bisa pulih, kita juga harus percaya kalau yang sudah berlalu ya memang udah berlalu gitu, dan akan jadi bagian dari diri kita. Dia terus ada, tapi nggak boleh untuk kita sesali. Justru harus diperbaiki biar nggak terulang lagi ke depannya, biar kita bisa bikin langkah hidup yang lebih baik juga. Ini berguna juga nih, khususnya ketika kita lagi menghadapi kritikan. Karena kalau terus-terusan mikirin kritikan dari orang lain,